Sapa Kalimantan Barat. Saudara, saya Dia Citra Rahmatika. Hari ini spesial sekali Sapa Kalimantan Barat. Kita jalan-jalan ke rumahnya seniman kue yang paling dikagumi di Kalimantan Barat. Aduh, paling dikagumi. Iya kan? Bener kan? Ya. Favorit saya ini. Aduh, Tau nggak? makasih. Sebelum saya perkenalkan ini siapa, jadi saya tuh pernah scrolling Instagram, lihat-lihat tiba-tiba, loh kok ini kan akun kue mbak yang itu, kok tiba-tiba jualan tas? Ternyata itu tas gitu, ternyata itu kue yang dibentuk seperti tas, tapi jadinya mirip banget sama tas. Saya kenalkan untuk Anda Mbak Louis Wulandari. Ya, terima kasih Mbak Dea. Selamat pagi. Saya Louis Wulandari. Pagi ini mau ngobrol sedikit sama Mbak Dea tentang kue-kue saya. Betul. Nah, kue apa sih yang hari ini dibuat Mbak Louis yang luar biasa sekali, yang saya mau Anda juga lihat kuenya. Nah, jadi di depan kita ini adalah kue yang bentuknya peta kota Pontianak. Peta Pontianak, ya. Jadi peta kota Pontianak ini permintaan khusus gitu. Permintaan khusus sama yang punya Pontianak, Mbak. Jadi kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun Pontianak kan, jadi kebetulan yang punya kota Pontianak juga pas ulang tahun, jadi apa ya idenya, ya udah kita coba bikin seperti ini. Ini idenya dari Mbak Louis atau pesanannya minta dibikinkan yang seperti ini? Kebetulan Bu Yeni Kamtono, kan memang kita sudah kenal karena memang langganan lama, jadi komunikasi, terus Mbak Louis tanggal 17 minta tolong buatin kue untuk Pak Edi katanya, terus oh iya Mbak saya bikinin, mau tema apa gitu. Apa ya Mbak katanya, terus gini aja deh Mbak Louis kan sama Pak Edi sama-sama arsitek katanya gitu. Udahlah saya percaya aja pasti tahu maksudnya yang disuka Pak Edi. Dari berapa model yang saya bayangin gitu, saya kok tertarik bikin ini gitu. Saya sampaikan, saya buatin konsepnya, jadi konsepnya juga gambar Mbak, desain gitu. Terus beliau langsung oke, ya ini aja gitu. Oke. Ini berarti Mbak Louis yang temanya, saya yang tentukan temanya. Nah ini dia latar belakangnya arsitek lah, kenapa jadi bikin kue sih sekarang? Enak Mbak, bisa di rumah. Gak perlu panas-panas. Gak perlu kemana-mana ya. Udah deh, udah arsiteknya udah dulu aja, sekarang nggak lagi. Nah tapi ternyata jiwa arsiteknya itu tidak bisa ditinggalkan saudara, karena di balik pembuatan kue ini ada peta-peta yang berserakan di sini. Coba diceritakan Mbak Louis apa arti dari peta-peta yang berserakan ini? Jadi ceritanya kan saya itu kalau misalnya buat miniatur apapun lah ya, misalnya tas atau mobil, rumah, ini apa, peta segala macam, itu saya selalu berusaha skalatis gitu. Ya mungkin karena saya arsitek ya. Jadi ke bawah ya. Jadi waktu dulu pernah juga saya bikin yang temanya Bundaran di Gulis. Itu juga saya ambil peta dari Google Map, dari gitu. Kamu tuh ya ini kok lebay gitu kesannya, tapi enggak Mbak, karena itu akan mempermudah saya waktu mengerjakan karena skalatis gitu. Kalau misalnya skalanya beda, itu akan merepotkan waktu saya kerja gitu. Jadi ini skala peta kota Pontianak berapa berbeda? Aduh, berapa ya? Ini sih nggak skalanya saya nggak tahu berapa banding berapa. Cuman ini karena permintaan kuenya ukuran 60 kali 60, saya sesuaikan untuk ukuran itu gitu aja. Jadi saya print petanya itu 60 kali 60 gitu. Jadi peta itu saya di Corel gitu, saya masukin di blok 60 kali 60 saya masukin, jadinya kan kayak gini Mbak. Nah, jadinya sorry ini udah lecek ya. Ini adalah bukti betapa kerja kerasnya untuk jadiin bentuk kayak gini. Saya di rumah cuma punya printer A3, jadinya harus disambung-sambung kayak gini. Jadi jago. Ya, jadi ini skalatis ya gitu. Jadi waktu saya bikin ya memang benar ukuran kota Pontianak tuh bentuknya seperti ini gitu. Oke, ini pemirsa mau lihat dulu nih, kita mau kasih lihat dulu bahwa ini ada peta kota Pontianak, sudah ada Sungai Kapuasnya di sana. Ini kan juga ada jalan-jalannya. Ini disesuaikankah dengan peta yang sudah dibikin? Iya Mbak, iya ini saya tracing Mbak. Jadi yang bisa saya, kalau kertas tebal kan agak susah buat kita, istilahnya kalau orang Jawa ngeblat, kalau di sini apa sih? Jadi nempelin di sini terus di itu kan nggak bisa, kayak kalau misalnya kalau kertas sama kertas kan kita bisa pakai karbon ya, tapi kalau ini kan nggak bisa. Jadi ceritanya tuh kayak misalnya bikin gambar-gambar jalan ini nih Mbak, ini saya lihat petanya, aduh jadi geli sendiri saya. Jadi saya lihat petanya terus saya gambar gini.
Oke, Gitu. oke, kita contohkan satu misalnya Oke. jalan yang mana Yang dan di mana ya? letaknya ada di sini. Bentar, ini tanya. Yang mana ini? Ini kan begini ya. Nah, kan pas kan? Iya betul. Jadi jadi pas. Jago Nah, banget. ini kan ini Mbak ya, ini blok yang ini. Oh, Ya kan? oke. Ini kan blok yang ini. Jadi saya mau bikin yang jalan ini. Jadi saya buat begini. Disesuaikan betul-betul mau Jadi bertanya. gitu kira-kira. Jadi sepanjang-panjang sebanyak-banyak jalan ini Iya, semuanya saya diginiin satu-satu, Mbak. jago. Gimana? Yang saya penasaran juga itu di situ sudah ada yang mirip jembatan, sudah ada Masjid Mujahidin, sudah ada tugu Katulistiwa. Pusing nggak sih? Lihatnya aja tuh ini gimana bisa ada miniatur tugu segede ini? Iya, jadi kan kemarin perjanjiannya sama Bu Ian kalau kan nanti saya bikinin miniaturnya masing-masing, Mbak, yang bangunan-bangunan yang landmark kota gitu ya. Ada beberapa lah, saya sebutkan beberapa seperti Tugu jelas wajib ya, terus yang Masjid Mujahidin karena Pak Edi kan memang aktif di Mujahidin gitu. Jadi yang sesuai lah dengan Pak Edi-nya gitu. Nah, karena itu jadi saya buat, tapi Mbak, permasalahannya adalah kalau kita bikin miniatur bangunan terus kotanya cuma segini, pasti kecil sekali kan gitu. Betul. Jadi kecil sekali. Jadi Mbak pernah ingat nggak kalau misalnya kita pergi ke tempat wisata, di situ kan ada peta biasanya. Nah, biasanya di spot-spot tertentu itu ada gambarnya itu lebih besar, jadi kayak pop gitu. Iya, Ya betul. gitu. Jadi idenya begitu. Jadi ini ide saya, Mujahidin dibikin lebih Ada besar. landmark yang di highlight. Gitu Ya, jadi highlight. Jadi lebih besar dari skala sebenarnya. Jadi hanya untuk menonjolkan itu memang landmark Pontianak dan bisa dilihat gitu. Gimana sih kayak artisnya nawarin desain tapi yang bikin repot diri sendiri itu gimana Enggak sih? repot sih Mbak, seneng Mbak ini bikinnya. Coba-coba dong diperlihatkan satu Ah. gimana bikinnya prosesnya. Mana yang paling sulit? Ini ada Ini Masjid Mbak, Mujahidin. ini kan sulit Mbak. Ini kan ada apa? Ada kawatnya dilingkar-lingkar, bikin Oke, sih. agak pelan supaya bisa di zoom. Oke, Ini kawatnya oke. dilingkar-lingkar dipotong-potong sendiri berarti. Iya, potong terus dilingkar ya sambil bayangin Tugu Katulistiwa sambil buka laptop sekali-sekali ngintip gambarnya kayak apa. Jadi memang gitu. Terus ya memang prosesnya detail. Ini seperti bikin maket lah. Bikin Mbak, maket. boleh loh, silahkan dilanjutkan. Saya Oh, iya. ngajakin ngobrol nanti nggak Ah, ah. selesai. Besok bahaya kan kalau kuenya selesai. Nanti saya dideportasi dari Pontianak kalau ini nggak selesai. Jadi ini kan rencana kan letaknya di sini. Nah sebenarnya, nah ini yang kayak saya bilang skala tadi, ini kan sebetulnya kecil dan letaknya di seberang jalan sini kan. Iya. Nah tapi kalau saya taruh di sini kan nggak mungkin gitu. Jadi digedein terus kita taruh aja di sini gitu. Nah kita taruh di nah, gitu. Terus kayak digulis ini Nanti kan dong, dilihatin dulu. oh dong iya. digulisnya. Soalnya Ini kenapa memang saya bilang ini digulis. si digulis ini harus diperlihatkan? Karena si bambu ini bukan cuman kelihatan kuning gitu aja, tapi juga ada apa? Ada- Stripe-nya, ada bisa ya garis-garisnya. di zoom sampai segini. Kalau bisa boleh nih. Ada Saya garis-garisnya ada garis-garis. gitu kan? Jadi ini di gambarnya ini kita print. Printnya itu apa namanya bambu beneran. Jadi gambar bambu kita print terus kita tempel gini. Keren banget, luar biasa. Iya ini agak hiperaktif apa sih ya kerajinan. Jadi ini kan untan di sini. Berarti sebentar saya malah bingung nih kalau lihatnya dari sini. Kan untan di sini berarti kan ini di sini Mbak. Pas di sini. Oke. Nah di situ. Nanti rencananya kalau sempat langsungnya kita mau detail lagi kolamnya gitu. Tapi sementara kita ini dulu. Jadi mau biar lebih apa namanya? Biar kelihatan dulu bentuknya, baru nanti kita mungkin ada dirubah. Ditambahkan detail-detailnya ya. Kalau waktunya masih. Biasanya kalau waktunya belum habis tuh belum selesai Mbak. Berarti kalau udah gitu. selesai baru. Nah, ini Mujahidin. Masih tetap belum puas aja kalau belum ya. Iya bener. Ini Mujahidin, jadi kubah emasnya memang kubah emas beneran gitu. Terus nanti kita letakin di posisinya Mujahidin. Walaupun sebenarnya misalnya posisinya tuh sebenarnya cuman
kecil ya, maksudnya kalau di peta kecil ya. Cuman kalau kita mau ngecilin segitu nanti mau jadinya cuma segini. Jadi nggak kelihatan ya. Nggak seru. Betul. Jadi nanti kita letakin di sini. Ah. Gitu. Terus ini yang menara satunya kita taruh di depannya. Gitu. Keren. Nah ini nanti kita pasang jembatan kapos juga gitu. Nah jembatan kapos ini nanti kita kasih ini dulu. Saya sambil bikin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, ini bahan yang digunakan apa sih namanya? Ini plastik icing, kalau kita sebut biasanya plastik icing atau fondant. Jadi fabrikasi gula. Jadi gula difabrikasi, jadi liat gitu Mbak. Jadi seperti mainan anak-anak. Kayak lilin itu ya? Plastisin lah itu okay. sama. Cuman dia manis dan enak dimakan. Enak sih relatif ya, tapi bisa dimakan. Memenuhi syarat. Jadi nanti kalau pakai itu tuh kita harus ini tepung maizena. Itu tepung maizena nanti buat ngebentuk si icing ini. Supaya nggak dulu lengket. dong Mbak, boleh nggak? Kita jeda dulu sejenak ya. Nanti kami akan kembali lagi sesaat lagi. Saudara Anda pasti penasaran detail-detail apa ya yang nanti akan ditambahkan lagi di kue yang bentuknya sudah seperti peta kota Pontianak ini. Setelah yang satu ini tetap di Sapa Kalimantan Barat. Anda kembali menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, saya masih gangguin Mbak Luis bikin kue. Nah, kalau sekarang Mbak Luis sedang bikin jembatan katanya ya? Jadi jembatan ini kan ini ceritanya kan bajanya itu, terus nanti kan kita harus ada landasannya orang jalan gitu kan. Jadi saya mau bikinin ini landasannya dulu, baru nanti jembatannya ditaruh di atasnya. Oke, gitu. tapi Mbak Luis ini nggak masalah ya, kerja sambil saya ajak ngobrol nggak apa-apa ya? Oh, saya biasa diajak ngobrol anak-anak juga di rumah, kalau sambil kerja sambil diganggu. Oke, udah biasa diganggu berarti? Udah biasa. Jadi, tapi mau saya isi air dulu ya Mbak, biar ini kan mau diisi air nih. Oh, ini kan sungainya masih kosong ya? Cuman Sungai Kapuasnya biru. Sungai Kapuasnya biru, mau bikin Sungai Kapuas coklat kok kayaknya nggak tega gitu. Jadi ini saya bendung dulu. Untuk yang satu ini kayaknya tidak tega, terlalu real gitu ya? Iya, ini agak-agak fake gitu. Ini saya tahan dulu supaya nggak meleleh keluar. Silahkan. Saya aja ngobrol ya Mbak. Mbak, ini kan kuenya udah bikin cantik-cantik. Kue-kuenya Delicia itu, saya tahu banget. Semuanya cantik-cantik gitu. Gimana caranya untuk menyeimbangkan antara cantiknya kue sama rasanya yang enak? Jadi gini Mbak, kue itu kan kadang-kadang sambil kerja ya. Iya, nggak apa-apa. Kue kan kadang-kadang tuh ada permintaan dekor yang agak aneh gitu, misalnya gitu ya. Nah itu saya harus menyesuaikan, nggak bisa semua kue untuk dekor yang seperti itu, misalnya gitu. Harus kue yang lebih keras, harus kue yang lebih lunak, harus kue yang lebih apa gitu. Nah kebetulan sebelum saya dekor kue itu kan Delicia kan udah jualan kue duluan gitu loh. Jadi udah terbukti enak duluan, baru kita masuk ke sini. Jadi kalau sudah enak duluan, kayaknya enggak deh kalau saya terus mau downgrade gitu ya. Jadi saya tetap cari yang semaksimal mungkin. Terus ngakalinya juga dengan misalnya kalau kuenya harus keras, waktu di dekor harus keras, itu saya lebih milih kuenya saya bekuin dulu di kulkas gitu. Jadi pada saat dipakai udah nggak lembek gitu. Nah, tau nggak, saya tuh pernah baca Mbak Luis tuh curhat, katanya ada yang pesan kue, tapi ditolak gara-gara pesan kue, saudara, tapi tujuannya kue itu nantinya mau buat dihancurkan anaknya yang punya rumah. Kan lagi tren, sempet tren kan, foto ada anak kecil yang ngobrak-ngabrik kue kan? Bas itu ya, jadi kuenya tuh mang dihancurin, diacak-acak. Saya itu Mbak, terus terang ya, bukan apa Mbak, kalau kuenya tuh jelek nggak apa-apa deh, terserah gitu ya. Tapi saya kan nggak bisa kalau misalnya saya disuruh, Mbak saya buatin kue yang jelek aja deh gitu, kan saya nggak mau gitu loh. Soalnya kalau kue saya terus nggak bagus, itu pada saat dia udah keluar dari toko saya, keluar dari rumah saya, itu kan saya nggak dampingin Mbak kue itu. Jadi kalau ada orang lihat terus nanya itu kue bikinan siapa, bikinan Delicia kok jelek, itu saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi, kan waktu itu nggak bisa klarifikasi kan, karena udah nggak ada di situ. Jadi dia maunya memang jelek gini kan, nggak bisa gitu saya. Nah kayak kue untuk yang dihancurin itu kan dia maunya asal-asal aja deh Mbak, kata gitu. Waduh, asal tuh gimana ya, saya sampai kok memang saya sayang aja sih Mbak, kayaknya ya itu memang ada negara-negara tertentu dengan budaya seperti itu. Tapi
budaya tuh kan yang bagus ya, kalau nggak bagus ya nggak usah lah ya kali. Itu sih alasannya lebih. Aduh, seru. Nah, apa sih momen pertama kali kue hiasan dari Mbak Louise yang menurut Mbak paling berhasil? Kapan? Apa ya? Kue apa waktu itu? Eh, Pertama kali. Kalau sekarang sih kayaknya berhasil gitu. enggak sih, kalau saya sih intinya kalau kue itu orangnya langsung wah Mbak gitu, saya itu udah merasa itu berhasil gitu. Tapi kalau orang lihat oh iya bagus gitu, dan saya kok gitu ya gitu. Oh, tingkat wow-nya tuh harus Harus wow gitu, harus. Oh, Nah oke. gitu. Cuman ya rata-rata sih mereka kalau kue bentuk baru biasanya mereka memang wow gitu ya. Tapi kalau yang udah pernah saya buat ya mungkin mereka biasa aja. Cuman ada yang sampai ya seperti Mbak Dia bilang, kok Mbak Lus jualan tas? Oh pernah waktu zaman Ake Mbak, Ake Oh. booming. Saya kan ikut milis masak-masak gitulah, kue-kue gitu. Nah saya posting kue Ake itu gitu. Saya posting kue Ake itu. Kan di milis itu, bukan milis, di grup buat Facebook itu dilarang posting selain makanan gitu. Pas saya ini langsung ada yang bilang pelanggaran, teriak kenceng udah besar terus tanda seru banyak sekali. Terus admin ini loh ada yang posting pelanggaran, saya suruh Dikeluarin dari gitu. grup. Saya tuh habis posting saya nggak ngeliat gitu loh. Terus di bawah tuh ternyata udah threadnya udah rame sekali pada ngetawain orang itu karena dikira ake beneran. Jadi satu kota isinya cincin ake 12 biji lah gitu. Jadi akenya macam-macam gitu. Jadi itu kayak gitu. Loh, kok itu kue Mbak, itu kue, di komen di bawah-bawahnya tuh gitu. Saya ya geli-geli tapi ya seneng, berarti kan lumayan lah. Mungkin juga Mirip banget dengan aslinya kan. tapi ada dua alternatif sih Mbak kemungkinannya. Mungkin memang mirip atau dia handphonenya nggak canggih. Jadi kurang jelas di layar gitu ya. Oh, enggak, tapi ini keren. Nah, jadi ini adalah proses menambah air sungai yang dibuat dari Coklat Mbak, ini coklat. Oh, ini coklat. Coklat warna biru. Coklat warna biru. Jadi nanti ini kan beku. Soalnya kalau air nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya kasih agar-agar, biasanya kan orang pakai agar-agar ya. Pakai agar-agar jelly gitu, itu nggak kuat icing ini. Oh. Dia nggak boleh kena air. Saya pernah coba dulu ya, karena waktu belum tahu lah, zaman masih belum ngerti. Saya pakai itu, kok icingnya kok melorot jadinya gitu loh. Jadi sekarang saya udah nggak pakai lagi, jadi pakainya. Ini rahasia mahal loh ini. Iya. Tips dan trik mahal untuk yang mau menghias kue. Tapi Mbak Lus itu juga jago kan bikin kue-kue yang mirip bunga-bungaan gitu. Iya, iyanya tuh iya bisa, bukan iya jago. Iya memang trennya kan memang beberapa waktu yang lalu kan bunga-bunga itu. Nah sebelum bunga-bunga itu booming sebenarnya saya udah bikin Mbak, cuman ya mungkin apa ya, waktu itu belum banyak orang bikin, jadi kesannya ya bagus tapi lama-lama kan sampai dikursusin berjuta-juta Termasuk rupiah. Mbak Louise kan yang juga mengkursuskan itu berjuta-juta kan? Iya dong, soalnya ya sekarang kalau kue ulang tahun misalnya saya bikin, misalnya paling murah 400.000. Terus kalau saya ngursusin yang sama, saya mau ngursusin berapa? Masa saya mau ngursusin 400.000 juga kan? Betul, Mendingan saya bikin bener. sendiri dong gitu. Minimal kalau dia udah belajar kan dia bisa jual harganya bagus gitu kan. Ya ada keterampilan yang Tapi nggak khawatir, nanti kalau dikursuskan jadi tersaingi dong. Gimana ya Mbak? Kalau saya sih mikirnya gini, saya dapat pelanggan itu nggak gampang gitu. Saya 12 tahun udah saya kerjain kue. 12 tahun itu nggak serta-merta dari pertama saya langsung dapat Bu Yeni Kamtono jadi saya enggak kan gitu. Jadi tahapannya tuh panjang sekali sampai saya akhirnya Pak Gubernur jadi langganan saya, Pak Wali Kota jadi langganan saya. Itu nggak gampang, dan mereka orang-orang yang punya kemampuan, bukan masalah finansial ya, punya kemampuan finansial oke. Kemudian punya kemampuan untuk menemukan banyak orang ya, ditemukan orang banyak juga. Jadi mereka tuh peluangnya untuk menemukan itu tuh bisa aja. Untuk ketemu cake artist lain tuh Banyak, bisa aja gitu ya. Gampang banget. Mungkin kalau Pak Miji mau datengin cake artist suruh bikinin kue ulang tahun pas di Pontianak, suruh datang ke sini mau kali gitu kan. Tapi kan nggak segampang itu. Jadi kalau kepercayaan itu kan nomor satu lah Mbak ya. Kalau dia sudah
oke Mbak Luis bikinin. Saya nggak tahu, terserah Mbak Luis. Itu udah percaya banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang saya ajarin, masa iya terus Bu Yeni kantor, saya buatin juga ya muridnya Mbak Luis kan? Kayaknya enggak deh. Oke. Kita masih punya satu segmen lagi, Mbak Luis silakan dilanjutkan. Nanti kita mau lihat ya hasilnya seperti apa ya. Ini sih belum 100% jadi karena saya yakin banget dalam waktu 10 jam ke depan pasti Mbak Luis akan menambah banyak lagi ornamen lainnya yang tetap aja kalau kita lihat kue ini lagi setelah syuting ini nanti akan bilang, wah kok jadi gini, kok beda, kok lebih bagus setelah yang satu ini di Sapa Kalimantan Barat. Anda kembali menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, saya masih bersama Mbak Luis Wulandari. Saya tuh penasaran, kenapa seorang arsitek lulusan universitas ternama di Indonesia akhirnya banting setir jadi seniman kue? Kapan pertama kali Mbak Luis berpikir, oh saya akan jadi seniman kue aja? Gini, dulu kan waktu pindah ke Pontianak, bayangan saya ya mau jadi arsitek gitu ya, mau jadi arsitek. Terus ternyata saya itu kalau hamil Mbak 2 bulan itu keguguran, 2 bulan keguguran gitu. Jadi saya nggak bisa nggak istirahat gitu kalau hamil muda. Terus saya jadi di rumah, terus masih sih kerja arsitek masih kerja arsitek waktu di Pontianak masih ada beberapa kerjaan gitu masih. Cuman kok punya anak dalam kondisi tidak bekerja, jadi nggak bisa kerja. Kalau misalnya kita kerja, terus punya anak, kan kerja lagi bisa kayak Mbak Dia misalnya gitu. Kalau saya tuh udah nggak bisa karena sebelum punya anak saya udah nggak kerja gitu. Saya kerja masuk sehari Mbak, pulang, nangis saya. Nangis tinggalin anak. Nah terus begitu, saya mikir waktu, kan saya bisa ya gitu bikin kue, saya bikin kue. Belum didekor Mbak, masih kue biasa. Terus ada teman yang minta tolong dibuatin, harus didekor sama saya. Karena kuenya kue saya bisa, kok ternyata ini, nah lama-lama nih kok permintaan nih tambah lama tambah aneh-aneh gitu, jadi saya, kayaknya seru ya gitu. Tapi berarti basic jago bikin kue itu udah ada sejak lama dong ya? Enggak, mama saya pintar bikin kue, cuman saya dulu ya bantu sih Mbak, bantu nyairin mentega, gitu-gitu aja, bantu nyuci loyang gitu. Tapi minimal istilah-istilah dalam pembuatan kue saya nggak heran gitu. Jadi kayak misalnya ovalet, apa itu saya tahu, apa sih ovalet gitu saya tahu. Terus misalnya telurnya berapa, perbandingannya dengan gula berapa, itu udah logika saya udah masuk gitu karena udah pernah bantu. Meskipun di awal-awal ya kalau bikin kue ya tetap aja belum enak. Waktu itu pertama kali maunya minta didekor kayak apa sih kuenya? Kalau pertama kali itu terserah karena saya bilang nggak bisa gitu. Jadi kuenya itu saya kerjain dari jam 8:30 malam, anak-anak udah tidur, sampai jam, anak saya yang baru satu ya, sampai jam 7:30 pagi baru selesai. Nggak tidur saya. Dan kue itu biasa banget Mbak, bulat 20, saya siram coklat, terus saya ayakin, saya ayakin gula halus, kasih ceri, itu tuh saya, kok begini ya? Tapi pas orangnya datang, lihat, ya Mbak Luis bagus. Hah? Bagus ya saya. Jadi terus lama-lama ya mungkin karena saya belajar desain juga 4 tahun ya Mbak di arsitektur. Jadi kayak proporsi, pewarnaan, segala macam saya belajar. Jadi kok mainan warna seneng, megang apa-apa kok seru gitu. Tar dulu, saya mau potong. Tadi di segmen sebelumnya Mbak Luis sempat bilang ada permintaan yang aneh-aneh tentang model-modelnya, katanya begitu ya. Apa sih yang paling aneh sampai hari ini dari 12 tahun berjalan? Apa ya? Oh itu bundaran digulis itu menurut saya. Itu paling aneh. Itu benar-benar itu. Saya ngobrol sama Mbak Dita, putrinya Pak Starmiji. Mbak mau bikin kue untuk ulang tahun Bapak gitu. Oh iya, mau kue apa? Yang sebelumnya kan kue bentuk buku, kue ini biasa ya, maksudnya ya cuman buku tapi besar gitu. Terus yang dilukis itu oke lah gitu. Mbak kalau bikin temanya di bundaran digulis, saya langsung, aduh bundaran digulis itu gimana? Maksudnya apa ini Mbak? Ya bundarannya gitu. Sama jalan-jalannya, ya kalau bisa katanya. Jadi orang itu Mbak kalau ke saya tuh udah kayaknya tuh nggak apa-apa lah, nggak masuk akal. Kalau sama pokoknya Mbak pasti Luis, bisa. Udah, Pokoknya gitu. sebut aja terserah mau gimana nanti biar Mbak Luis yang mikir kan. Makanya saya bingung. Tapi waktu digulis itu udah oke, saya kerjain. Alhamdulillah beliau puas ya. Itu Mbak
jalannya kan kelihatan. Ini kan skalanya lebih kecil. Jadi Betul, itu saya ingat, itu bahkan ada mobil-mobilnya, iya, ya kan? itu mobil tuh biasa Mbak, kalau mobil tuh saya biasa banget lah. Tapi itu loh Mbak, marka jalan, garis putus-putus itu saya bikin. Itu saya bikin pakai kertas edible, saya potong-potong kecil-kecil, Ya saya Allah. tempelin. Karena saya nggak punya edible pen putih, jadi saya harus pakai itu. Nah waktu itu kan saya udah nempelin nih. Itu bentar, itu mesti marka ditempelin satu-satu di lukisan, nanti kita liatin fotonya ya, si kuenya ya. Itu ditempelin satu-satu, ya Allah ya Rabbi. Tempelin satu-satu Mbak, kecil, saya tempelin satu-satu pakai pinset. Terus waktu sepertiga perjalanan nih Mbak, saya tuh mikir, ya Allah saya masih harus 2/3 lagi ngerjain kayak gini gitu kan. Terus tapi saya mikir, kalau saya nggak jadi, berarti yang sepertiga harus saya bongkar kan, sama aja ngerjainnya. Bagus saya terusin aja gitu. Jadi terusin akhirnya jadi. Saya begitu selesai ini tangan saya rasanya, ya bayangin kecil-kecil gitu kan. Ada berapa, ingat nggak sih, ada berapa, ada Aduh, ratus apa ribu itu kan ribuan ya? Itu iya ribuan, kalau itu pasti ribuan. Soalnya saya ingat satu strip gitu saya potong tuh ada berapa ratus gitu, jadi itu ada berapa itu jadinya, waduh seribuan lebih. Saya sampai ini. Terus senangnya itu gini Mbak, kalau yang seperti itu saya baliho sama videotron itu kan dibikin juga. Nah itu saya senang bisa cari foto-fotonya Pak Miji di apa namanya di internet, saya tempel, jadi seolah-olah semua videotron lagi menayangkan Pak Miji gitu. Ini seru lah pokoknya, itu yang paling saya suka sih bikinnya. Seru. Tapi kan ada yang bilang gini juga, kuenya Mbak Louise itu, kuenya Delicia itu kan mahal. Bener nggak? Mahal relatif ya Mbak, kalau Mbak ngelihat saya ngerjainnya kayak gini, kira-kira harusnya mahal apa enggak? Itu saya mikir, Kalau udah ngeliat ngerjainnya kayak Iya. gini dan masih mau nawar juga. ya itu agak menganiaya perasaan saya. Saya kadang orang, Mbak kurang ya gitu, saya jawabnya Mbak, kalau dikurangin tuh saya kadang-kadang suka nggak semangat ngerjainnya, saya gitu aja. Oh, terus terang banget jawabnya ya. Saya nggak semangat loh Mbak ngerjainnya, Mbak Louise nih gitu. Tapi saya sih mikir kalau seandainya orang nawar dan kemudian saya lagi baik hati dan saya kasih, mungkin waktu lihat kuenya dia nyesel kali, "Ih, kasihan ya Mbak Louise bikinnya gini saya tawar." Tapi sebentar, Mbak Louise kan juga pernah bikin kue yang raksasa gitu kan, kayak wedding cake yang besar-besar, Iya. tinggi-tinggi, itu gimana sih prosesnya? Apa nggak lebih ribet dan lebih repot dari ini? Kalau wedding cake yang tinggi-tinggi itu masalahnya di keamanannya gitu Mbak. Maksudnya dia harus harus kuat konstruksinya, itu aja sih sebenarnya. Kalau kesulitannya sih kurang lebih. Cuman untuk konstruksinya dia supaya tenang dan tidak bergerak gitu selama berjam-jam itu yang agak repot, tapi ada sih tekniknya, memang ada. Jadi memang ada, bisa dipelajari dan bisa juga dikerjakan. Jadi kalau nggak bisa saya bilang kok. Maksudnya kalau ini tidak mungkin dikerjakan gitu saya bilang. Pernah nggak bilang nggak bisa? Pernah nggak bilang nggak mungkin? Pernah, karena konstruksinya memang nggak memungkinkan gitu. Dan itu saya kasih alternatif. Mau nggak kalau misalnya begini? Tetap dia dapat bentuk yang diinginkan, tapi dengan jalan yang lain gitu. Baik, sekarang saya mau tanya, Mbak Louise ini punya banyak banget peralatan berbagai macam bentuknya. Mana dari sekian banyak ini yang jadi senjata andalan utama yang akan selalu dipakai? Senjata saya yang paling utama tuh ini. Itu apa? Rolling pin. Ini rolling pin Malu ini. ya, saya nggak tahu itu apa. Ini rolling pin buat apa? Buat giles fondant icing itu tadi. Terus mana tadi pisau saya. Nah, ini pisau kayak cutter gitu Mbak, tapi dia pen gitu. Cutting pen gitu, jadi kecil sekali gitu. Dia untuk detil-detil yang kecil gitu. Ini yang paling saya suka sih pisau ini. Ini saya sampai udah beli 4 kali. Oh, oke. Karena kadang ya hilaf-hilaf nyelip di mana gitu kan. beli lagi. Ya paling itu sih. Kalau yang lain-lainnya sih ya, kalau yang pakai buttercream ya split itu. Tapi kerjaan Mbak Louise ini kan ribet banget, membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya yakin keluarga tuh pasti luar biasa mensupport ya. Karena kalau nggak, mana mungkin rela. Ini ada ibunya nggak tidur bermalam-malam ngerjain yang begini. Iya, anak saya kan kadang yang kecil tadi kan masih suka bobo sama saya gitu kan. Kadang-kadang pengen mami bobo sama mami ya. Saya malam-malam bangun, terus saya kerja. Studio kan di sebelah kamar gitu. Terus dia cuma bangun nyariin saya, nggak ada. Mami, katanya. Iya, saya bilang, Mami kerja ya? Iya, tidur lagi dia. Udah gitu aja. Jadi nggak ini. Kalau anak-anak saya sih support. Kayak misalnya fondant gini, icing ini, bentuk-bentuk tertentu anak saya yang gede udah bisa bantu. Kalau suami bahkan tadi sampai ikut menentukan. Ikut. Tadi tau nggak saudara, di saat jeda tadi ada satu perbincangan yang menarik sekali tentang di mana seharusnya meletakkan Masjid Mujahidin Tadi ini. kita salah lihatnya di sini. Soalnya tadi waktu saya kerja kan saya dari sini Mbak. Nah, jadi waktu di sini agak disorientasi gitu. Betul, paham. Jadi terus ternyata di situ. Sampai, dia. oh ini kan Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, ini kan jalan ini. Sampai sudah
semodel itu loh, kan jago banget. Iya, saya tadi mikir kok di sini ya, kok Masjid Pujaidi jadi di tepi sungai gitu. Saya jadi bingung. Loh, ini kota mana nih gitu, salah. Jadi ternyata memang tadi agak meleset naruh. Ini jago banget. Apa yang Anda lihat hari ini? Sekarang aja gitu tuh yang lihat deh. Ini detail banget, ini bagus banget. Tapi saya yakin besok atau nanti kami akan tampilkan fotonya setelah jadi dan setelah dilihat. Pasti akan beda lagi. Saya yakin pasti 100% akan beda dari yang ini. Anda akan lihat banyak sekali tambahan-tambahan ornamennya. Tapi ini udah akhir dari segmen Sapa Kalimantan Barat hari ini. Waktunya kita pamit undur diri. Tapi di akhir singkat saja Mbak Luis, kalau misalnya ada yang pengen belajar untuk menghias kue seperti ini, pengen jago seperti Mbak Luis, apa sih pesan-pesan yang bisa disampaikan? Belajar sama saya, gitu ya? Enggak ya? Boleh. Jadi iklan. Enggak, ini tuh yang paling penting dari mendekor kue yang serumit ini itu memang sabar ya Mbak, sabar. Saya sehari-hari sebenarnya orangnya nggak sabaran, tapi saya telaten lah gitu, harus telaten gitu. Kalau suami saya bilang, mama nih sehe gitu ya, kalau sini sehe ya, nah itu sehe gitu. Kalau ngerjain apa-apa tuh sampai yang nggak masuk akal gitu. Masa begitu sih kerjanya gitu, masa gitu. Ini aja Mbak, maaf ya saya tambah dikit. Ini aja tadi tuh perbincangan kita tuh agak-agak misunderstanding. Dikira suami saya cuma mau bikin gambar-gambar 2 dimensi untuk ditempelin. Gitu. Saya bilang, kok cuman gitu? Saya langsung bilang, enggak gitu. Ya kan susah. Ya memang susah, kalau nggak susah murah dong nanti. Ujung-ujungnya Mbak Luis, terima kasih banyak. Sama-sama, Semoga Delicia ini laris manis selalu. Amin, Saya nungguin lo diundang lagi supaya saya bisa lihat lagi. Saya sih emang nggak akan bisa bikin yang begini, tapi kan saya senang lihatnya. Undang lagi ya kalau ada yang seru-seru ya. Insya Allah. Waktu kesini bakwan ya. Katanya tadi mas saya bakwan. Boleh, tapi pulangnya ditukar elu bolu. Boleh. Saudara, Gampang itu. demikian Sapa Kalimantan Barat hari ini. Saya Dea Citra Rahmatika pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.